Halo para pejuang kuliah, perkenalkan namaku Syifa Clarissa Putri dari Pengen Kuliah. Sekarang teman-teman PK pasti sedang disibukkan dengan persiapan untuk kuliah. Iya kan? Ada yang udah mencari tahu tentang macam jurusan belum? Kalian udah tahu belum kalau ternyata ada loh jurusan yang memiliki peminat sedikit saat seleksi masuk? Wah, jurusan apa aja ya itu? Jurusan perkuliahan itu ada berbagai macam loh, dan biasanya digolongkan menjadi dua, yaitu Saintek untuk MIPA dan Soshum untuk IPS. Biasanya terkenal dari Saintek itu adalah jurusan kedokteran, farmasi, dan keperawatan, sedangkan dari Soshum biasanya adalah manajemen, ilmu komunikasi, psikologi, akuntansi, ekonomi, pendidikan guru sekolah dasar, dan sastra Inggris. Wah, pasti kalian udah gak asing lagi kan sama jurusan yang disebutkan tadi, karena memang sepopuler itu loh. Nah, biasanya jurusan populer ini nih memiliki daya saing yang cukup ketat. Karena apa? Ya karena peminatnya banyak. Otomatis saingannya pun banyak. Tapi kalian tenang aja ya, karena masih banyak loh jurusan kuliah yang bisa kalian pilih dengan daya saing yang tidak begitu ketat. Dan tentunya tidak kalah hebat dengan jurusan populer di atas. Wah, jurusan apa aja ya? Apa aja yang akan dipelajari di jurusan tersebut? Kampus mana yang menyediakan jurusan tersebut? Dan apa prospek kerja dari lulusan jurusan tersebut? Semua akan kita bahas tuntas di video ini, jadi kalian wajib banget untuk nonton video ini sampai selesai dan juga like video ini jika bermanfaat bagi kalian. Oke, PK Friends? Di nomor 1 ada jurusan astronomi. Biasanya jurusan ini masuk dalam ranah Saintek. Nah, di jurusan ini kalian bakal mempelajari tentang ilmu astronomi seperti benda-benda langit, bintang, nebula, komet, planet, galaksi, dan juga fenomena di luar atmosfer. Wah, seru banget ya. Tapi sayangnya jurusan ini sepi peminat loh, karena banyak yang beranggapan bahwa jurusan ini sulit karena berkaitan dengan fisika dan matematika. Tapi tenang aja, kalau sulit dan sepi peminat, jurusan ini memiliki prospek kerja yang menjanjikan loh. Dan biasanya kalian akan mendapatkan gaji yang tinggi. Wah, apa aja ya prospek kerja jurusan astronomi? Kalian yang lulusan jurusan ini dapat bekerja di lembaga-lembaga keren, seperti contohnya LAPAN, BMKG, Observatorium, dan NASA. Wah, nggak kebayang kan gaji lulusan jurusan ini? Jadi buat kalian yang berminat masuk di jurusan ini, kalian bisa mendaftarkan diri kalian di kampus Institut Teknologi Bandung. Karena di Indonesia cuma ada satu loh kampus yang menyediakan jurusan ini. Di nomor 2 ada jurusan kehutanan. Wah, pasti di sini pada beranggapan bahwa jurusan kehutanan itu bakal jadi penjaga hutan aja kan? Eits, jangan salah. Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo ternyata juga lulusan jurusan kehutanan UGM loh. Nah, di jurusan ini kalian bakal mempelajari segala hal mengenai hutan, mulai dari ekologi hutan, fisiologi tumbuhan, satwa, ilmu tanah, pengolahan, serta manajemen hasil hutan. Selain itu, kita juga mempelajari tentang pelestarian hutan yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Wow, asik banget kan materi yang ada di jurusan ini? Nah, lulusan jurusan kehutanan dapat bekerja menjadi PNS di instansi pemerintahan. Contohnya seperti apa? Ada Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pendidikan sebagai dosen. Kemudian lulusan jurusan ini dapat pula bekerja di sektor swasta seperti di bidang pemetaan hutan, industri kehutanan, industri perkayuan, dan badan bidang konservasi hutan. Buat kalian yang tertarik dengan jurusan kehutanan, kalian dapat mendaftar ke universitas berikut, seperti Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Mula Warman Samarinda, dan Universitas Lampung. Di nomor 3 ada jurusan oceanografi. Wah, jurusan apa ya ini? Kalian pasti masih asing kan mendengar nama jurusan ini? Jurusan ini di Indonesia hanya dapat kalian temui di 2 universitas saja, yaitu Universitas Diponegoro Semarang dan Institut Teknologi Bandung. Jurusan oceanografi merupakan jurusan yang mempelajari tentang fenomena laut yang kemudian dapat diaplikasikan ke berbagai bidang. Contohnya seperti lingkungan, bencana laut, perikanan, dan mitigasi bencana. Selain itu, kalian juga akan belajar untuk bisa memprediksi fenomena laut seperti gelombang tinggi, tenggelamnya pulau kecil, tsunami, dan lainnya. Tapi kalian jangan salah ya, jurusan oceanografi itu berbeda dengan jurusan kelautan. Walau sama-sama mempelajari tentang laut, nah jurusan kelautan lebih banyak mempelajari ilmu dasar dan teori laut saja, sehingga hal ini berbeda dengan oceanografi. Lulusan jurusan oceanografi dapat bekerja menjadi metocean engineer, ahli ekologi,
konsultan lingkungan, teknik kelautan, dosen, spesialis konservasi alam, manajer aquaculture, dan coastal modeler. Di nomor 4 ada jurusan filsafat. Jurusan ini sedikit peminat karena terlihat rumit, memerlukan logika berpikir dan logika bahasa. Namun kalian jangan takut karena di jurusan ini kalian dapat mempelajari berbagai hal mulai dari perilaku, fenomena manusia, serta cara bersikap kritis untuk menyelesaikan masalah. Nah, lulusan jurusan ini dapat bekerja menjadi penasihat penelitian sampai penasihat negara. Untuk kalian yang berminat masuk di jurusan ini, kalian bisa mendaftarkan diri kalian di Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Di nomor 5 ada jurusan arkeologi. Apakah kalian masih asing dengan jurusan arkeologi? Jadi di jurusan ini kalian dapat mempelajari tentang kebudayaan manusia masa lalu melalui sebuah kajian sistematis berdasarkan data-data benda yang ditinggalkan. Nah, selama kuliah di jurusan ini, kalian akan sering melakukan studi lapangan ke tempat-tempat seru yang jarang dikunjungi oleh orang lain. Wah, seru banget kan? Nah, lulusan arkeologi dapat bekerja sebagai peneliti, ahli benda bersejarah, atau bahkan bisa mempunyai peluang untuk direkrut oleh para ilmuwan luar negeri. Wow, keren banget kan lulusan jurusan ini? Nah, buat kalian yang berminat masuk di jurusan ini, kalian dapat mendaftar di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Udayana. Di nomor 6 ada jurusan teknobiomedic. Wah, kalian udah pernah dengar belum nama jurusan ini? Pasti di antara kalian masih asing kan dengan jurusan ini? Jadi, jurusan teknobiomedic merupakan jurusan yang menggabungkan ilmu kedokteran dengan ilmu keteknikan yang digunakan untuk merancang alat mekanis dan elektronis di dunia medis. Nah, di jurusan ini kalian akan mempelajari ilmu elektronika, fisika medis, hingga anatomi tubuh. Kalian yang berkuliah di jurusan ini diharapkan mampu menjadi problem solving atas permasalahan di dunia kedokteran, sehingga alat yang dihasilkan nantinya dapat meningkatkan kesehatan manusia. Nah, lulusan jurusan ini dapat bekerja di laboratorium kesehatan, perusahaan obat, rumah sakit, dan lembaga penelitian. Wow, menarik banget ya. Nah, buat kalian yang tertarik ingin masuk di jurusan ini, bisa banget nih dari sekarang kepoin dan mencoba mendaftar di Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas 10 November, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada. Di nomor 7 ada jurusan ilmu perpustakaan. Banyak nih di antara kalian yang berpikir kalau jurusan perpustakaan ini cuma belajar tentang buku dan kerjanya cuma bakal jadi penjaga perpustakaan kan? Wah, kalau benar begitu kalian salah besar. Karena nyatanya jurusan ini tidak hanya mempelajari ilmu perpustakaan saja loh, tapi juga mempelajari tentang bidang arsip dan informasi. Beberapa mata kuliah yang kalian dapatkan di jurusan ini ialah administrasi lembaga informasi, sistem pemberkasan, sumber dan jasa informasi, administrasi arsip, dan lainnya. Cocok nih untuk kalian yang suka bermain dengan data informasi dan berkomunikasi dengan manusia. Lulusan jurusan ini mempunyai peluang kerja yang luas karena hampir semua instansi membutuhkan ahli bidang perpustakaan dan kearsipan. Contohnya, kalian lulusan perpustakaan dapat menjadi pustakawan, dokumen controller, sekretaris, indekser, administrasi arsip, pemilik percetakan, dan penerbitan buku. Nah, buat kalian yang tertarik untuk masuk ke jurusan ini, dapat mendaftarkan diri ke Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran, dan Universitas 11 Maret. Di nomor 8 ada jurusan sastra Jawa. Jurusan ini memiliki peminat sedikit karena kalah pamor dengan sastra asing. Pasti banyak di antara kalian yang belum mengetahui jurusan ini serta prospek kerjanya kan? Nah, di jurusan ini kalian tidak hanya belajar tentang bahasa Jawa saja, melainkan juga akan bertemu dengan berbagai macam naskah Jawa kuno yang tentunya penuh nilai dengan berbagai macam topik bahasan, seperti contohnya kesehatan, politik, bahkan filsafat. Nah, jurusan ini sangat cocok nih buat kalian yang ingin melestarikan bahasa daerah Jawa. Tenang aja, lulusan jurusan ini memiliki prospek kerja yang menarik seperti menjadi seniman, wartawan, pekerja museum, peneliti budaya Jawa, ahli bahasa, penerjemah, dosen, guru bahasa Jawa, dan lainnya. Bagi kalian yang tertarik ingin masuk di jurusan ini, dapat mendaftar di Universitas Negeri Semarang, Universitas Indonesia, dan Universitas Udayana.
Wah, menarik sekali kan jurusan-jurusannya? Jadi PK Friends, tertarik masuk jurusan mana nih? Apapun jurusan yang kalian pilih, kalian harus enjoy dan harus sesuai dengan passion kalian ya PK Friends. Karena apapun yang kalian sukai, kalian akan menjalaninya dengan senang hati dan pastinya akan menghasilkan akhir yang bahagia. Nah, dan ingat ya PK Friends, apapun jurusan kalian tidak menentukan karir kalian. Karena apa? Karena banyak orang yang sukses berkarir di luar jurusan yang ia pilih. Jadi tetap semangat kawan. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga biar kamu nggak ketinggalan info-info terupdate-nya. Dan juga kalau ada pertanyaan, komen di bawah aja ya guys. Sebisa mungkin akan kita jawab. Selain itu, untuk lihat-lihat info-info dan program kita yang sering kita adakan, ikuti info terupdate-nya ya guys di web kita www.pengenkuliah.com, akun Facebook kita di Pengen Kuliah, Instagram kita di @pengenkuliah. Oke, segitu dulu dari Piku. Salam sukses.